ya, maka dia akan paham yang namanya fikih. Ya, maka pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas sedikit tentang apa itu fikih, ya. Jadi mengapa kita diperintah oleh Allah untuk bertafaqquh fiddin, supaya mengerti fikih, ya. Apa itu fikih? Berdasarkan dua hadis yang sebelumnya, yang kemarin kita sudah, Rasulullah pernah bersabda, disampaikan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa mengerjakan suatu amalan, yakni ibadah di dalam agama kita ini, yang tidak ada perintahnya, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka amalan tersebut ditolak. Berarti seorang yang beragama harus tahu kenapa ditolak, kapan diterima. Itulah fikih, ya. Itulah fikih, merupakan ejawantah dari akidah, ejawantah dari tauhid. Orang yang mengerti tauhid harus mengerti fikih. Orang belajar tauhid tapi tidak mengerti fikih, akan rusak ibadahnya, tetap akan rusak ibadahnya. Karena kalau bicara fikih, itu ejawantah dari tauhid, ejawantah dari fikih, ejawantah dari akidah, ya. Jadi kalau sudah bicara fikih, amaliyah, ya, amaliyah insaniyah, perbuatan hamba secara praktis kepada Rabbnya, kepada Allahnya, yang sudah kita kenali melalui tauhid, melalui akidah, teman-teman, ya. Nah, ini yang mendasari kita ini harus belajar fikih, ya. Kemudian juga ada hadis yang mengatakan kata Rasulullah SAW, la ya'tiyanna 'ala nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halal amin haram, ya. Sungguh akan datang satu zaman pada manusia, pada umat Rasulullah SAW. Apa, saudaraku? Apa, teman-teman? Yaitu pada saat tersebut manusia atau orang tidak peduli dalam mencari harta, dalam mencari kehidupan, dalam ma'isah. Apakah halal, apakah haram, nggak peduli. Nah, orang seperti ini tidak mengerti fikih, tidak mengerti fikih, dan Rasul ini diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada kita agar kita mengerti fikih. Di samping sebelumnya mengerti akidah, mengerti tauhid, seperti itu, teman-teman, ya. Nah, baru fikih itu apa kalau begitu secara bahasa, ya. Al-fiqhu lughatan al-fahmu. Fikih secara bahasa artinya paham. Paham itu sudah lebih dari mengerti, ya. Biasanya kalau dikatakan paham, sudah praktek, ya, sudah menuju praktek, seperti itu. Namun ketika bicara fikhi al-lughah, yakni fahmu, ini ada kalanya praktek, ada kalanya tidak. Mengapa? Karena ketika bicara fikih secara bahasa dengan istilah itu berbeda. Nah, kalau istilah seperti ini, ma'rifatul ahkami syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah, ya. Fikih menurut istilah artinya mengetahui hukum-hukum syariat, yakni hukum Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang sudah baligh tentunya, ya, yang diperoleh dengan dalil-dalil yang terperinci. Nanti akan ada penjelasan, ya, dari dua pengertian secara bahasa dan pengertian istilah. Kita rinci sedikit. Ketika bicara al-lughah, ya, fikih lughatan, fikih secara bahasa, maka kita harus tahu bahwa kata fikih yang artinya al-fahmu, siapapun mengerti, entah itu mereka yang punya status di dalam masyarakat rendah misalnya, tidak setinggi temannya, ketika mendapatkan penjelasan dia mengiyakan, itu namanya fikih, ya. Apapun yang dijelaskannya, entah tentang ini, tentang itu, tentang dunia, tentang ilmu dunia, tentang ilmu, ketika dijelaskan iya,
itu sudah fikih. Walaupun tidak mendalam, walaupun tidak radikal, tidak mendalam, itu sudah dikatakan fikih. Nah, maka ketika bicara al-fiqhu lughatan itu berasal dari 3 kata, teman-teman. Ada kata faquha, ada kata faqaha, ada kata faqiha. Semuanya secara bahasa ya, melahirkan kata al-fiqhu. Baik kata faquha ataupun faqaha ataupun faqiha melahirkan kata isim atau masdar al-fiqhu yang artinya al-fahmu. Nah, walaupun setiap kata tersebut punya makna yang berbeda. Kata para ulama, kalau sudah disebut faquha itu adalah idza saral fiqhu lahu sajiyah. Dikatakan faquha, fi'il faquha, kalau tentang fikih itu mendarah daging pada dirinya. Sajiyah, mendarah daging, mengerti sekali ya. Artinya apa? Bukan mengerti sekali secara teoritis, tapi secara praktis juga ya. Jadi kalau sudah katakan faquha, dia sangat paham tentang permasalahan agama ya. Tidak sekedar mengerti, tidak sekedar tahu, tapi paham. Tidak sekedar memahami dalil itu secara tekstual, tapi kontekstual, dan paham menyambungkan antara dalil satu dengan dalil yang lainnya. Tapi kalau faqaha ya, kalau faqaha itu adalah di sini katakan idza sabaqa ghairahu ila faham. Ini A, ini B. Si A lebih cepat paham, lebih punya keinginan untuk mengerti tentang agamanya, itu faqaha. Walaupun dia tidak seperti faquha, tidak mendalam, punya keinginan lebih dulu dan dia lebih mengerti duluan dari yang lain, itu faqaha. Nah, kalau faqiha itu biasa-biasa saja. Nah, dari 3 ini teman-teman mau pilih yang mana? Pilih faquha, pilih faqaha, pilih faqiha. Kalau kembali kepada awal-awal bahasan, liyatafaqahu fiddin, pasti kita memilih faquha. Karena dari kata faquha lahirlah kata faqih, yang jamaknya biasa kita mendengar fuqaha. Ya, jadi kalau sudah disebut fuqaha yang tunggalnya faqih, itu punya pengertian seperti tadi. Ya. Punya pengertian yang seperti ini, teman-teman. Kalau disebut faqih, sudah mereka memiliki ma'rifatul ahkam, memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum syariat agamanya, yaitu Islam, secara detail, secara mendasar, secara mendalam, bukan sekedar mengerti ya, bukan sekedar mengerti. Nah, disebutlah orangnya faqih. Kalau yang tadi faqaha, faqiha, faqih biasa. Kalau faquha, faqih, dia mendalam ilmunya.